Baik, selamat datang di channel Resik Aquatic. Di video kali ini kita akan membreeding ikan blue jewel. Ikan blue jewel ini termasuk ke dalam ikan ciklid dan mengerami telur, seperti halnya ikan lohan, ikan confit ciklid, dan ikan ciklid lainnya yang menempelkan telurnya. Nah, di sini udah ada indukan blue jewel satu pasang, dan ini tuh umurnya udah lebih dari 6 bulan ya. Dan saya juga lupa ini nebarnya kapan. Di sini udah sekitar 1 bulan lebih, dan ini pada gemoy-gemoy karena pakannya selalu terjaga dan juga berprotein tinggi. Nah, baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan bisa menyaksikan video yang lainnya mengenai ikan hias, dan udah banyak ikan hias yang sudah kita breeding. Nah, di sini kita langsung saja ke perbedaan jantan dan betinanya nih. Ini yang kecil ini betina dan yang besar ini adalah jantan. Untuk perbedaannya yang lebih mencolok itu di ukurannya ya. Kalau yang betina itu cenderung lebih kecil kepalanya, badannya, namun perutnya lebih besar. Dan untuk warna saya kira sama aja. Kalau warna, lihat nih, ini jelas ya perbedaannya. Dan bisa kalian lihat itu ketika mereka udah dewasa, udah 6 bulan ke atas umurnya. Kalau yang masih kecil, yang masih sebesar pensil misalkan, itu belum terlihat. Nah, kita tebar aja di sini ya, kita langsung tebar karena kalau perpasang itu kalau belum ngejodoh biasanya berantem. Kita tebar di sini. Nah, jadi ini kondisi ikannya setelah ditebar, setelah 3 harian udah adaptasi, terbaur dengan ikan lainnya. Kebetulan di sini juga ada ikan nila, ikan koi, dan juga ikan sapu-sapu. Ada ikan confit cichlid juga, dan kemungkinan akan ditambah lagi ikan-ikan yang lain. Ini setelah sekitar 2 mingguan, jadi cukup lama ya nunggunya. Dan ini udah kelihatan ikannya berpasangan dan terpantau ada yang berduaan di pipa ini nih, di pipa shelter yang saya berikan ini. Jadi bisa menggunakan batu, bisa menggunakan shelter, menggunakan genteng untuk sebesar telurnya. Lihat nih, dia terus bersiaga di paralon ini, di pipa ini, karena mungkin di dalamnya udah ada telurnya. Dan kita akan angkat telurnya dan kita rami. Di sini juga ada tambahan ikan. Saya tambahkan ikan tiger Sumatera namun tidak terlihat. Dan ini confit cichlid atau ikan zebra. Dia sedang mengerami telur sepertinya, tapi bertelurnya di luar substrat, jadi gak bisa kita ambil telurnya. Mungkin kita akan bikin next videonya breeding cichlid confit. Oke, kita langsung saja cek sarangnya. Lihat nih, ini jantannya dia bersiaga menjaga telurnya. Kita akan coba ajak main dulu. Ini betinanya yang kecil, nggak berani nyerang ya, mungkin takut karena ukuran tangan dan tubuhnya lebih kecil tubuhnya. Tapi mereka berani melawan. Maaf ya, telurnya saya angkat dan kita lihat. Nah, ini nih, ini telurnya. Ini telurnya nggak tahu berapa ratus, mungkin hanya 150-an ya perkiraannya. Dan sepertinya ini udah agak lama, sekitar 1 hari sampai 2 harian. Soalnya dari kemarin mereka terus mondar-mandir dekat sarang, mungkin mempersiapkan sarangnya. Ini telurnya akan kita langsung pisahkan. Udah kelihatan juga yang berwarna putihnya yang gak bakal netas. Kita beri aerasi ya seperti ini. Yang penting telurnya itu terombak ambing, maksudnya kena arus dari aerasinya, karena kan induknya juga sama memompa ya, jadinya telurnya tuh mendapatkan sirkulasi yang cukup, mendapatkan asupan oksigen. Dan kita diamkan dulu kisaran 3 hari kalau nggak salah telur yang menetas itu. Oke, kita mungkin biarkan dulu, kemungkinan ini telurnya udah 1 harian umurnya, dan kita akan cek nanti setelah menetas. Ini airnya saya ambil dari air kolamnya ya, biar sama kualitasnya. Kebetulan air kolamnya jernih, jadi saya rasa gak masalah, gak bakal menyebabkan jamur ataupun kegagalan dalam penetasan.
Di hari kedua telurnya masih aman, masih banyak yang seger dan yang bau ataupun yang sudah berwarna putih hanya sedikit. Kemungkinan daya tetasnya sekitar 80% atau hatching rate-nya 80%-an. Dan ini terbilang sangat bagus untuk telur pertama dari indukan yang baru bertelur. Ini di hari ketiga pada malam harinya udah pada netas dan pipanya udah saya angkat karena yang menempel di pipa hanya telur-telur putih yang tidak akan menetas. Dan larva ini masih belum bisa berenang, masih belum bisa makan karena masih lemas, dan juga untuk makannya mereka ada candangan makanan yang berwarna kuning di perutnya atau bisa kita sebut sebagai kuning telur. Dan kita gak tahu berapa lama kuning telur ini habis karena ini baru pertama kalinya saya breeding ikan red jewel, maksudnya blue jewel. Dan untuk airnya, apabila airnya bau atau keruh sebaiknya kalian ganti airnya maksimal 50% dan ganti dengan air yang baru. Dan jangan lupa tetap berikan aerasi agar mereka mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Pada umumnya seharusnya ini tuh masih diasuh oleh induknya, tapi kita ganti dengan aerasi ini agar tetap terpompa. Ini anakannya di hari kedua setelah menetas sudah mulai kelihatan si larva ini memiliki badan yang lebih tebal dan juga warna yang lebih pekat. Dan mereka masih belum bisa makan, masih belum bisa berenang. Kemungkinan besok kita akan beri makan dengan kutu air. Kita ganti airnya sedikit, apabila sedikit bau, kebetulan ini bau jadi kita ganti. Nah, ini di hari ketiganya saya ganti air dan larvanya sudah bisa berenang. Namun mereka masih memiliki cadangan makanan atau kuning telur, jadi gak kita kasih makan dulu. Kita ganti setengahnya lalu kita ganti air baru. Dan di hari keempat masih sama seperti di hari ketiga, namun kuning telurnya sudah habis. Di sini saya memberikan kutu air untuk pakannya. Dan di hari keempat juga saya tebar ke kolam pembesaran. Dan kebetulan kolam ini tuh isinya kutu air semua yang sudah dipersiapkan untuk larva ikan. Jadi nanti kita akan angkat larvanya setelah berumur mungkin 2-3 mingguan. Dan insya Allah nanti akan saya update di sini. Jadi teman-teman yang nonton bisa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar mendapatkan info update-nya. Dan ini di hari kelima sebenarnya larvanya agak kelihatan sembunyi di bawah karena mereka seperti agresif gitu bergerombol. Di sini saya coba menggunakan tepung ikan untuk pakannya. Dan ternyata induknya satu lagi sudah bertelur. Kebetulan saya tebar 2 indukan. Dan ternyata telurnya itu lebih banyak dari yang pertama. Cuman yang ini telurnya itu berada di luar pipanya. Nah, ini nih di luar pipa, nggak di dalam. Jadinya beda sekte mungkin ya. Tapi ya ini beneran bagus banget, banyak dan juga yang putihnya sedikit. Dan sepertinya ini juga telurnya udah berumur 1 hari. Karena yang putihnya udah kelihatan. Kalau masih beberapa jam telurnya gak bakal kelihatan mana yang putih, mana yang akan menetas. Oke, jadi kita simpan saja seperti perlakuan yang pertama tadi. Dan tebarnya juga mungkin gak jauh beda ya ukuran tebarnya. Pokoknya yang ini lebih mantap, jumlah telurnya lebih banyak. Nah, mungkin sekian video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jangan lupa untuk terus lihat update-nya. Kalau kalian penasaran, bunyikan tombol loncengnya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan dukung channel ini agar admin makin semangat untuk membuat konten-konten video breeding lainnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.